Saudara-saudari terkasih, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa terang akan datang atas Yerusalem, karena sesungguhnya dunia dan para bangsa masih tertutup kegelapan, sehingga bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke Yerusalem. Demikian pula Rasul Paulus merasa bahwa panggilan Allah kepada bangsa-bangsa lain harus ditegaskan, dan hal ini menjadi tugasnya. Demikianlah pula para sarjana dari timur yang telah melihat bintangnya menangkap panggilan Allah itu dan datang ke Yerusalem, mencari raja bangsa Yahudi yang baru dilahirkan. Saudara-saudari terkasih, panggilan Allah akan keselamatan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan panggilan itu tertanam dalam hati setiap orang. Di situ pun dosa menyebabkan suara panggilan itu menjadi sayup-sayup. Karena itu, Allah memberikan tanda-tanda agar orang menyadari panggilannya itu. Manusia perlu berusaha membuka hatinya agar mampu menangkap tanda-tanda dari Tuhan. Namun, di samping keterbukaan hati untuk dapat menangkap tanda-tanda zaman itu, diperlukan juga latihan yang sekaligus berguna membuka hati manusia yang masih tertutup. Itulah sebabnya Tuhan mengutus para rasul-Nya untuk mengingatkan panggilan itu. Karena Allah menghendaki keselamatan semua orang tanpa terkecuali. Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa kita sebagai orang yang telah beriman juga dipanggil untuk memperhatikan dan menolong sesama yang dipanggil Tuhan kepada keselamatan, agar mereka pun menangkap tanda-tanda dari Tuhan akan panggilan mereka itu. Setiap orang beriman terpanggil untuk meneruskan evangelisasi terhadap mereka yang hatinya masih terselubung kegelapan. Seperti halnya pertanyaan para sarjana dari timur kepada Raja Herodes dan kepada para ahli Taurat, sekaligus merupakan peringatan terhadap mereka, bahwa justru merekalah yang pertama-tama dipanggil untuk keselamatan. Namun Herodes tidak mau membuka hatinya dan bahkan merasa terancam kedudukannya. Ia mempunyai maksud jahat. Penginjil Matius menggambarkan, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudari, kejadian seperti itu tidak menyebabkan Allah mundur dan membatalkan kehendaknya menyelamatkan semua orang. Kristus menggunakan cara-cara lain agar orang mau membuka hatinya menerima cinta kasih-Nya. Kristus memilih Saulus misalnya, seorang Yahudi tulen, justru untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Santo Paulus menulis, "Kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku, karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli waris
dan anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Hal ini seperti pepatah, sambil menyelam minum air. Perutusan Rasul Paulus bukan semata-mata kepada bangsa bukan Yahudi, tetapi sekaligus juga untuk mengingatkan bangsa Yahudi bahwasanya merekalah yang pertama-tama dipanggil. Dengan cara seperti itu, Kristus menggunakan kebanggaan bangsa Yahudi sebagai bangsa terpilih, agar mereka sadar jangan tetap bertegar hati seperti di Meriba, di Masa, waktu mereka melintasi padang gurun. Sebagaimana juga diperingatkan oleh Nabi Yesaya. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yesaya bab 60 ayat 5. Saudara-saudari terkasih, sadarkah kita bahwa cara seperti itu harus menjadi cara kita pula dalam melaksanakan evangelisasi? Bila kita seolah-olah menghadapi jalan buntu karena hati yang rapat tertutup, maka marilah kita mohon terutama juga bimbingan Tuhan, agar Tuhan yang melimpahkan rahmat kasih kepada kita senantiasa menuntun, membimbing kita, sehingga kita pun juga boleh menghantar orang-orang lain untuk menemukan rahmat keselamatan. Kita sadar bahwa kelahiran Kristus menegaskan bahwa Allah memanggil semua orang untuk mengalami keselamatan. Semoga kita menjadi sadar bahwa kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan rahmat keselamatan kepada siapa saja. Tuhan memberkati kita. Amin.